Hello everyone, jadi pada video kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai materi keseimbangan di pasar uang. Pada bab keseimbangan di pasar uang ini meliputi permintaan uang, kebijaksanaan moneter dan penawaran uang, fungsi LM dan keseimbangan di pasar uang, dan yang terakhir akan membahas grafik fungsi LM. Sebelum masuk ke materi, yuk kita perkenalan dulu. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Nah, sekarang saatnya kita menjelaskan. Yuk simak bareng materinya. Permintaan uang atau liquidity preference. Pembahasan yang pertama, satu, definisi dari permintaan uang. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. 1. Permintaan uang. Permintaan uang adalah jumlah uang yang diminta atau diinginkan oleh masyarakat dalam suatu waktu tertentu. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang terdapat 3 faktor, yaitu 1. Tingkat harga, 2. Tingkat suku bunga, 3. Ekspektasi. 1. Tingkat harga. Apabila harga barang dan jasa semakin tinggi pula permintaan masyarakat terhadap uang. 2. Tingkat suku bunga. Apabila tingkat suku bunga semakin tinggi, semakin kecil permintaan terhadap uang. 3. Ekspektasi. Apabila masyarakat meramalkan kondisi ekonomi menjadi lebih baik, maka permintaan terhadap uang akan meningkat. Menurut John Maynard Keynes, permintaan uang dipengaruhi oleh 3 motif. Yang pertama, motif transaksi. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, semakin tinggi pula uang yang diperlukan untuk transaksi. 2. Motif berjaga-jaga. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak uang yang diperlukan untuk berjaga-jaga. 3. Motif spekulasi. Banyak sedikitnya permintaan uang yang digunakan untuk spekulasi ditentukan oleh suku bunga. Semakin tinggi tingkat suku bunga, semakin sedikit permintaan uang yang digunakan untuk spekulasi. Teori Irving Fisher. Menurut Irving Fisher, apabila terjadi transaksi antara penjual dan pembeli, maka terjadi pertukaran antara uang dengan barang atau jasa, sehingga nilai uang akan sama dengan nilai barang tersebut. Persamaan teori Irving Fisher, M kali V sama dengan P kali T. M jumlah uang beredar, V percepatan uang beredar, P harga barang dan jasa, T jumlah output agregat. Di dalam suatu periode tertentu, nilai dari barang-barang atau jasa-jasa yang dibeli harus sama dengan nilai barang yang dijual. Bukti empiris permintaan uang. A. Suku bunga dan permintaan uang. Liquidity trap. Kondisi di mana kebijakan moneter tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap pengeluaran agregat, karena perubahan uang beredar tidak mempunyai pengaruh terhadap suku bunga. B. Stabilitas permintaan uang. Jika fungsi permintaan uang tidak stabil, maka percepatan tidak dapat diprediksi, dan jumlah uang mungkin tidak sepenuhnya terkait kuat dengan pengeluaran agregat. Kebijakan moneter dan penawaran uang. Sebenarnya kebijakan moneter itu apa sih? Yuk kita bahas. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Kebijakan ini adalah tindakan yang terukur untuk membantu mengatur variabel makroekonomi seperti inflasi ataupun pengangguran. Kebijakan ini dilakukan dengan berbagai cara seperti penyesuaian suku bunga, mengubah jumlah uang tunai yang berada di pasar, dan pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah. Kebijakan ini diambil oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia dengan tujuan memelihara dan mencapai stabilitas nilai mata uang yang dapat dilakukan antara lain dengan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dan penetapan suku bunga. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah kebijakan yang dilaksanakan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia yang dapat mengubah penawaran uang atau mengubah suku bunga yang ada dengan tujuan untuk memengaruhi pengeluaran dalam perekonomian. Kebijakan moneter memiliki tujuan antara lain pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, kestabilan harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Berikut adalah instrumen kebijakan moneter, yaitu kebijakan operasi pasar terbuka,
kebijakan diskonto, kebijakan cadangan kas, kebijakan kredit ketat, dan kebijakan dorongan moral. Penawaran uang adalah persediaan uang tunai dalam suatu perekonomian. Dalam hal ini, pemerintah melalui bank sentral memiliki wewenang untuk mencetak dan mengedarkan uang tunai. Jumlah uang beredar merupakan seluruh uang kartal yang dipegang oleh masyarakat dan uang kira yang dimiliki oleh perseorangan pada bank-bank umum. Teori penawaran uang tanpa bank merupakan teori yang paling sederhana. Teori ini merupakan gambaran dari sistem standar emas, ketika emas menjadi satu-satunya alat pembayaran, sehingga dalam teori ini otorita moneter tidak dapat campur tangan. Setelah penawaran uang tanpa bank dilanjutkan dengan adanya teori penawaran uang modern yang pada teori ini otorita moneter sangat berpengaruh. Ada dua subpasar yang sangat berkaitan, yaitu subpasar inti dan subpasar sekunder. Untuk mencapai keseimbangan sesungguhnya atau equilibrium, perlu adanya penyesuaian yang dilakukan bersama-sama antara kedua subpasar tersebut, karena kedua subpasar tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Melalui proses penyesuaian portofolio tersebut telah terjadi semacam pelipatan uang beredar atau terjadi proses multiplier. Proses penciptaan uang beredar dari uang inti tersebut diringkas dalam konsep money multiplier yang menghubungkan antara jumlah uang inti dengan jumlah uang beredar. Pemerintah otorita moneter bisa mempengaruhi perkembangan uang beredar M1 atau M2 melalui dua cara, yaitu dengan jalan mempengaruhi koefisien pelipat uang atau dengan jalan mempengaruhi jalan uang inti. Faktor yang biasanya lebih menentukan perkembangan M1 dan M2 adalah perubahan uang inti. Tindakan-tindakan pemerintah dan bank sentral juga sangat mempengaruhi perkembangan uang inti. Ada tiga cara bagaimana uang inti itu timbul atau tercipta: melalui percetakan uang baru, melalui pemberian pinjaman bank sentral kepada bank-bank di Indonesia ini disebut kredit likuiditas, atau kepada lembaga-lembaga lain di masyarakat di Indonesia dikenal dengan nama kredit langsung lewat transaksi dengan luar negeri. Oke, selanjutnya ada fungsi LM. Keseimbangan pasar uang dapat dilihat dan diketahui melalui fungsi LM dan kurva LM. Fungsi LM adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan nasional, di mana terdapat keseimbangan di pasar uang. Artinya, permintaan uang akan sama dengan penawaran uang. Adapun fungsi keseimbangan pasar uang LM yaitu L sama dengan MS, K dikali Y ditambah M0 ditambah M dikali R sama dengan MS, K dikali Y sama dengan MS min M0 min M dikali R, Y sama dengan dalam kurung 1 per K dikali dalam kurung MS min M0 min M dikali R. Dengan keterangan L sama dengan likuiditas, MS sama dengan suplai uang, M0 sama dengan permintaan uang saat R sama dengan 0, K sama dengan delta L1 per delta Y sama dengan pendapatan nasional, M sama dengan delta L2 per delta R di mana M kurang dari 0, dan yang terakhir R sama dengan tingkat suku bunga. Berikut adalah soal perhitungan persamaan fungsi keseimbangan pasar uang. Permintaan uang untuk transaksi dan jaga-jaga dalam perekonomian masyarakat memenuhi fungsi L1 sama dengan 0,25Y, dan permintaan uang untuk berspekulasi adalah L2 sama dengan 400 min 500R. Sedangkan uang beredar tetap yaitu 600. Tentukan keseimbangan di pasar uang. Satuan uang dalam triliun rupiah. Pembahasannya sebagai berikut. Diketahui L1 sama dengan 0,25Y, L2 sama dengan 400 min 500R, MS sama dengan 600. Ditanyakan keseimbangan di pasar uang. Dijawab, L sama dengan L1 ditambah L2.
sehingga persamaan L menjadi 0,25Y plus 400 min 500R. L sama dengan MS, sehingga persamaannya menjadi 0,25Y plus 400 min 500R sama dengan 600. Didapatkan nilai Y sama dengan 800 plus 2000R. Jadi, keseimbangan di pasar uang ditunjukkan oleh fungsi Ln, yaitu Y sama dengan 800 plus 2000R. Nah, sekarang sudah tahu kan bagaimana cara mencari fungsi Lm? Setelah ini, kita akan membahas mengenai grafik fungsi Lm. Perlu diketahui bahwa kurva Lm merupakan kurva yang menjelaskan bagaimana tingkat suku bunga berpengaruh terhadap keseimbangan pendapatan nasional. Jadi, ketika suku bunga naik, maka keseimbangan pendapatan nasional juga ikut naik. Diketahui fungsi Y sama dengan 800 plus 2000R, di mana R merupakan tingkat suku bunganya. Jadi, jika kita memasukkan suku bunga sebesar 5%, maka fungsinya akan menjadi Y sama dengan 800 plus 2000 dikali 5%. Dan didapatkan nilai Y sama dengan 900. Sehingga pada kenaikan suku bunga sebesar 5%, keseimbangan pendapatan nasional sebesar 900 triliun rupiah. Dan titiknya berada pada 5,900. Sedangkan jika kita memasukkan suku bunga sebesar 15%, maka fungsinya akan menjadi Y sama dengan 800 plus 2000 dikali 15%. Dan didapatkan nilai Y sama dengan 1100. Sehingga pada kenaikan suku bunga sebesar 15%, keseimbangan pendapatan nasional akan menjadi 1.100 triliun rupiah. Dan titiknya berada pada 15,1100. Nah, setelah itu kita pindahkan titik-titik yang sudah dicari tadi ke dalam grafik fungsi. Dan seperti inilah gambar grafik dari fungsi tersebut. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari kelompok kami mengenai materi keseimbangan pasar uang. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.